Jadi pelamar yang melakukan sanggah terkait tentang dokumen ini dapat membawa dokumennya untuk yang asli untuk diverifikasi secara fisik oleh panitia seleksi instansi. Bagi teman-teman yang tidak lulus seleksi administrasi P3K Guru tahun 2023, dengan di sini kita mendapatkan tampilan TMS dari verifikator atau tidak memenuhi syarat. Maka di sini satu-satunya cara itu adalah kita mengajukan sanggah pada masa sanggah. Namun nanti kita pantau apakah di akun kita ketika mengajukan sanggah ini ada tombol untuk upload ulang ataukah tidak. Nah, selanjutnya di sini kita akan berbagi salah satu contoh kabar gembira dari salah satu Pemda, yang mana di sini merupakan kabar gembira untuk teman-teman guru honorer yang TMS atau tidak lulus seleksi administrasi, dikarenakan akan dilakukan verifikasi berkas fisik secara manual untuk teman-teman yang TMS dalam kaitannya terkait tentang dokumen yang diupload. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kalau misalkan kita ini tidak lulus seleksi CASN tahun 2023 khususnya pada bagian seleksi administrasi, maka kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Mohon maaf, Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang kita lamar. Sebagai contohnya yaitu TMS oleh verifikator, ijazah tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Yang mana di sini yang dipersyaratkan itu adalah scan ijazah asli sesuai dengan persyaratan instansi dan juga scan transkrip nilai asli sesuai dengan persyaratan instansi. Maka di sini satu-satunya cara untuk kita itu mengupayakan agar bisa lulus seleksi administrasi di pasca sanggah, itulah kita mengajukan sanggah dengan cara klik tombol ajukan sanggah. Namun di sini untuk di tahun 2023 tentunya akan berbeda dengan seleksi di tahun-tahun sebelumnya. Ya, mana kalau misalkan kita ingat pada seleksi P3K Guru di tahun 2021, di sini ada tombol khusus ya, yaitu untuk upload ulang. Kalau misalkan di sini nggak ada tombol upload ulang, maka kita nggak akan bisa mengupload berkas apapun, termasuk juga bukti-buktinya, teman-teman. Kalau misalkan kita lihat di tahun kemarin, ini adalah hanya ada tombol alasan sanggah saja, tidak ada tombol untuk upload ulang. Adanya hanya tombol dokumen ini lihat, yaitu lihat berkas yang sudah kita upload. Kemudian di sini kita mengajukan sanggah dengan memberikan alasan sanggah yang reasonable ya. Kemudian kalau misalkan kita cek untuk di seleksi P3K Guru tahun 2023 ini apakah nanti ada tombol upload ulang ataukah tidak. Kalau misalkan kita ini ada permasalahan yang menyebabkan kita TMS dikarenakan persyaratan dokumen. Nah, ini adalah salah satu contoh, yaitu di salah satu Pemda ya, ini sudah muncul untuk form sanggah, yaitu alasan tidak lolos itu adalah dikarenakan transkrip nilai. Nah, dokumen ini tidak melampirkan transkrip nilai, tetapi malah melampirkan hanya SKL ya, surat keterangan lulus. Nah, persyaratan yang nggak terpenuhi yaitu scan berwarna transkrip daftar nilai asli, surat keterangan hasil ujian nasional sebagai contohnya, yaitu alasan TMS-nya ini. Kemudian di sini untuk dokumen ini hanya ada tombol lihat saja. Kalau misalkan di sini kita hanya ada tombol lihat, maka di sini kita nggak akan bisa mengupload apapun ya di sini. Kemudian untuk alasan sanggah ini tentunya kita bisa menuliskannya. Kemudian di sini sebagai contohnya yaitu sanggah dimulai tanggal 18 Oktober pukul sekian sampai nanti tanggal 21 Oktober. Kemudian tentunya gini, kita harus mempelajari dulu, yaitu membaca dengan cermat terkait tentang tulisan di bawah ini, yaitu untuk fitur sanggah itu bukan untuk memperbaiki kesalahan, namun untuk mengklarifikasi, konfirmasi terkait tentang mengapa sih kita nggak lulus. Kalau misalkan kita punya alasan yang kuat yang seharusnya lulus, maka di sini kita diperbolehkan ya untuk mengajukan sanggah. Kemudian kalau misalkan kita melihat pada pengumuman hasil seleksi administrasi di berbagai macam Pemda, ini tentunya telah disampaikan juga terkait tentang aturan masa sanggah, yaitu peserta ini dapat melakukan sanggah atas pengumuman hasil seleksi administrasi. Kemudian perlu kita ketahui bahwa untuk masa sanggah atau mengajukan pengaduan terhadap hasil seleksi administrasi ini ada ketentuannya. Untuk jadwal masa sanggah ini kalau misalkan kita cek di jadwal dari BKN ya, dimulai dari tanggal 19 Oktober ini sampai 21 Oktober.
Kemudian jadwal itu nanti dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan yang mengikuti aplikasi di SSCASN. Kemudian pelamar yang keberatan terhadap hasil seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan ini paling lama 3 hari sejak hari hasil seleksi administrasi diumumkan. Sudah ditentukan untuk tanggal-tanggalnya. Kemudian sanggahan ini diajukan melalui sscsnbkn.go.id melalui login ke akun masing-masing. Kemudian yang keempat yaitu panitia seleksi instansi ini dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang telah diajukan oleh pelamar. Kemudian untuk poin berikutnya yaitu panitia seleksi ini nanti dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan itu bukan berasal dari pelamar. Kemudian jika alasan sanggahan diterima, maka nanti di panitia seleksi instansi ini akan mengumumkan ulang hasil seleksi administrasinya yang awalnya nggak lulus ini bisa menjadi lulus ya. Kemudian untuk proses masa sanggah itu tidak digunakan untuk melengkapi dokumen persyaratan administrasi yang kurang. Masa sanggah itu dilakukan untuk mempertanyakan tentang alasan pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi. Tapi yang menjadi acuan itulah dokumen yang telah diinput ya, atau dokumen yang sudah kita upload sebelumnya oleh pelamar. Dan masa sanggah ini yang perlu kita ketahui bahwa bukan untuk melengkapi dokumen yang dianggap tidak lengkap ya. Jadi kalau dokumen kita nggak lengkap ya kita nggak bisa menyanggah kan, karena nggak ada tombol untuk mengajukan sanggah. Dan di sini pelamar yang berhak mengajukan sanggah itu pelamar yang telah memenuhi persyaratan dan telah mengunggah dokumen dengan benar sesuai dengan persyaratan instansi. Namun di sini kita tidak lulus ya. Kemudian nanti akan dilakukan verifikasi ulang dari dokumen yang telah diunggah itu. Mungkin disebabkan oleh kurang ketelitian ya dari verifikator. Dan selanjutnya di sini panitia tidak melayani pengaduan dengan tatap muka secara langsung teman-teman. Nanti setelah berbagai macam pertimbangan dari dokumen yang telah diunggah, pelamar terbukti benar sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan, maka nanti dari TMS ini akan menjadi MS ya, ataupun juga sebaliknya. Namun di sini ada informasi yang sangat penting untuk teman-teman yang berada di daerah Bangko mana nih ya, yaitu di Kabupaten Merangin. Ini berbeda dengan yang di daerah lainnya teman-teman. Ya, mana di sini disampaikan bahwa untuk seleksi administrasi ini sudah diumumkan dengan hasil yang seperti ini. Ini adalah untuk yang sudah submit, kemudian memenuhi syarat, kemudian yang tidak memenuhi syarat atau tidak lulus seleksi administrasi. Nah, selanjutnya di sini untuk pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS atau tidak lulus ini dapat melakukan sanggah dari keputusan panitia seleksi melalui akun SSCASN masing-masing. Ini dengan klik tombol ajukan sanggah ya. Kemudian di poin keempat ini ada informasi tambahan yang tentunya mungkin akan berbeda dengan daerah lain, dan nanti teman-teman yang di daerah ini bisa memanfaatkan fitur ini, yaitu bagi teman-teman pelamar yang melakukan sanggah terkait tentang dokumen agar dapat membawa dokumen asli untuk diverifikasi secara fisik oleh panitia seleksi daerah Kabupaten Merangin ya. Jadi pelamar yang melakukan sanggah terkait tentang dokumen ini dapat membawa dokumennya untuk yang asli untuk diverifikasi secara fisik oleh panitia seleksi instansi melalui admin instansi mulai dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 23 Oktober. Tentunya untuk tempatnya itulah di kantor setempat ya. Nah, ini kita coba upayakan bagi teman-teman yang nggak lulus seleksi administrasi. Tentunya di sini dunia belum berakhir dan masih kita bisa upayakan untuk mengajukan sanggah. Tentunya terkait tentang ketentuan sanggah itu seperti apa, ini kita mengacu pada dari pengumuman ya di instansi masing-masing, dan nanti fitur yang akan muncul pada sscsnbkn.go.id. Oke, demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.